musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wakila ainul wakila ainul mawjudi bimakna annahu laisa zaidan ala zatil mawjudi. Wakila, dan dikata orang lagi, ada yang berpendapat lagi bahwasanya wujud itu adalah ainul maujud, ya, ainul maujud, diri wujud yang sebenarnya. Jadi ini pendapat yang ketiga, ya kan? Pendapat yang pertama semalam menurut Imam siapa semalam? Imam Fakhrur Razi, ya. Imam Fakhrur Razi berpendapat bahwasanya wujud itu bukan gairul maujud, ya. Wujud itu bukan yang sebenarnya yang wujud, karena yang wujud itu adalah sebagai zaidun, ziyadah, tambahan. Sebagaimana kita melihat zaid, maka bahwasanya wujud zaid itu bukan wujud yang sebenarnya, karena yang nampak itu adalah zaid, ya, berpakaian warna putih, sedangkan putih pakaian itu adalah ziyadah, sifat tambahan yang ada pada diri zaid. Nah, pendapat yang kedua yaitu al-wujudu huwal maujud, ya kan? Wujud itu adalah yang sebenarnya wujud. Nah, maksudnya hal, ya, wujud itu adalah hal. Arti hal wasitatun bainal wujud wal adam, pertengahan antara ada dan tiada. Ini menurut pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ujar Sidin, yang wujud itu adalah hal, ya, sifat pertengahan antara ada dan tiada. Maksudnya antara ada dan tiada, maksudnya apa? Ya, ada pada khorib, ya, ada pada pandangan luar. Adam, ya, makdum atau tiada ada pada apa? Pada khorib, salah, ya, ada pada pandangan zahir, wahwa wasitatun bainal wujud wal adam. Maksudnya apa semalam? Mana semalam? Kada garis bawahi. Ada garis bawah hijau nih. Kada garis bawahi. Nih, baris ke 1 2 3 4 5 ke 6. Wa huwa ma'nan fa aradal asy'ari bi qaulihi al wujudu. Nah, itu garis bawahi. Ainuz zat annahu mushtarikun baina zat was subut ayyutlaqu ala zat wa ala subutiha ala wajhil ishtirakil lafzi.
menurut maka makna yang dikehendaki daripada pendapat Imam Asy'ari ini al wujudu ainuz zat, yaitu musytarikun baina zat was subut, ya, bersyarikat antara zat dan ketetapan. Maksudnya dipakaikan atas zat dan ketetapannya. Artinya di mana ada sifat maka tetaplah di sana ada zat. Cuma keterangan semalam bukan ittihad, ya, bukan bersatu, ya, menyatu antara zat dengan sifat, dan bukan pula infisal, berpisah. Maksudnya wasitatun bainal wujud wal adam, yaitu pertengahan antara ada dan tiada. Maksudnya lam yas'ad ila rutbatil maujud hatta yusyahada, tidak bisa naik kepada martabat wujud yang sebenarnya, ya kan? Zat itu tidak bisa dilihat dengan sebenarnya sehingga dapat disaksikan. Dan walam yanzil ira rutbatil ma'dum hatta yakuna zata ada min, dan tidak pula dikatakan tidak turun kepada martabat ditiadakan sehingga jadilah ia zat yang ma'dum, zat yang ditiadakan. Ya, contohnya semalam banyu kopi, ya, banyu kopi. Maka zat gula yang ada di banyu itu tidak bisa dilihat, tapi nampak dirasa. Jadi tidak bisa dikatakan gula yang ada di banyu tadi itu dikatakan ma'dum, tiada. Tidak pula dikatakan maujud, ada, ya. Nah, itu namanya hal, ya, sifat hal pertengahan antara ada dan tiada. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya wujud itu adalah ainul maujud. Ain, benda atau diri yang sebenarnya maujud. Maksudnya maknanya yaitu annahu laisa zaidan ala zatil maujudi, bahwasanya yang dimaksud dengan ainul maujud, bahwasanya wujud itu laisa zaidan, bukan tambahan, ala zatil maujud, atas zat yang maujud. Bahwasanya yang ada itu adalah ainul maujud, bukan sifat, bukan hal, ya kan? Pendapat yang ketiga ini bukan sifat, bukan hal, tetapi zat yang sebenarnya. Maksudnya kayak apa? Berarti bilanya kayak itu apa tadi? Gula yang ada di kopi tadi, maka rasa manis, ya, kopi, banyu itu adalah zat daripada gula. Nah, menurut pendapat yang ketiga ini, maksudnya kayak apa nih? Bihaisu yakunu lahu tahaqqaqa fil khariji kazati, yaitu sekira-kira yakunu lahu adalah baginya zat, ya. Apa baginya wujud? Tahaqqaqa atau tahaqqukun boleh, tahaqqaqa fi'il atau tahaqqukun boleh.
jadi isim yakun. Tahaqqaqa, tahqiq atau nyata, fil kharib pada pandangan, kazati ya sekira-kira apa tadi, tahqiq benar nyata, fil kharib pada pandangan, kazati seperti zat. Bihaisu maksudnya ya sekira-kira tahqiq benar bahwasanya yang dipandang itu adalah zat, maksudnya sekira-kira lau kushifa annal hijabu narahu, maksudnya yaitu jikalau dibukakan kita akan hijab, narahu niscaya kita akan melihat ya, melihat daripada zat yang sebenarnya ya, itu maksudnya. Kalau dibukakan hijab, niscaya setiap kita meminum kopi, setiap meminum melihat dengan tahqiq, melihat dengan sebenarnya, dengan mata hati dan mata luar ya kan. Setiap meminum melihat butiran-butiran daripada gula yang kita minum tadi. Nah, jadi ini pendapat yang ketiga ini lebih menjurus kepada tingkatan orang yang sudah makom kepada muhaqqiqin ya kan, muhaqqiqin ya, makom nang paling tinggi yaitu muhaqqiqin. Ia tidak lagi memandang kepada gula tidak lagi memandang kepada kopi rasa manisnya, tetapi langsung memandang kepada zat yang ada di kopi tadi ya. Ini namanya ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fih ya, tidaklah aku memandang sesuatu melainkan di dalam sesuatu tadi aku memandang Allah ya, yang ada pada itu sesuatu tadi. Habis. Jadi maksudnya wujud itu adalah ainul maujud, yaitu jikalau dibukakan hijab niscaya kita memandang dengan sebenarnya daripada zat Allah Ta'ala. Kasifatil ma'ani juga ya, sama ya kan, zat nang ainul maujud daripada zat ini sama seperti semua sifat-sifat ma'ani apa, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam atau sifat tujuh, itu namanya sifat ma'ani. Nah, wa innama huwa amrun i'tibariyun yuta'aqqalu fi zihni, hanya saja huwa wujud. Wujud itu adalah amrun i'tibariyun, sifat wujud yaitu sifat yang dapat diiktibar ya. Iktibariyun sifat atau perkara yang dapat diiktibar, yuta'aqqalu yang dapat diakali atau yang dapat dipikirkan, fi zihni di dalam hati saja ya, tidak pada khorid, pada pandangan luar. Cuma yang dapat diiktibar, yang dapat dicari ujar kita, yang dapat dipandang hanya dalam hati.
bukan pada khorid, pandangan luar. Ya tadi memandang Zaid, maka nang pandang adalah pandangan luarnya saja. Zaid berpakaian putih, Zaid orangnya berwarna putih, ya kan, langkar. Nah, pandangan luar hanya melihat dari segi luarnya. Adapun sifat zat daripada si Zaid itu, maka akal kita tidak sampai. Sama seperti tadi zat gula yang ada di dalam kopi, ya, akal tidak bisa memandangnya, cuma hanya dapat sampai kepada rasa, ya, rasanya manis, pahit-pahit. Nah, sama seperti itu wujud Allah Ta'ala itu dapat diiktibar, dipandang pada zihni saja, dalam hati saja. Wa inna ma huwa amrun i'tibariyun wallahu a'lam. Tunggu di luar jam. Tunggu. Belum, tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita ulangi sedikitlah. Ala mazhabil Syafi'i. Ulida bi Guzzata, ya. Al Imam Syafi'i itu dilahirkan di Guzzah sanata khamsina wa mi'atin wa, ya, dilahirkan pada tahun 150. Di dalam lihat wakila bi Asqalan, ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu dilahirkan di Asqalan. Wakila bi mana, ada yang di mana. Wakila bil Yaman, ada yang mengatakan lagi dilahirkan di Yaman. Wa nasya'a bi Makkah, Imam Syafi'i dibesarkan di Makkah. Wa hafizul Qur'ana wa huwa banu sab'i sinina, dan ia hafal Al-Qur'an berumur 7 tahun. Wal muwatta'a wa huwa ibnu asyara wa ibnu asyrin, dan hafal kitab Muwatta Sidin berumur 10 tahun. Wa tafaqaha ala Muslim bin Khalidin Az-Zanji, dan Sidin belajar ilmu fikih besar dengan Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti Makkah. Wa azzana lahu fil ibta'i, dan perguruan Sidin Muslim bin Khalid mengizinkan bagi Imam Syafi'i untuk berfitwa, yakni al-ijtihad, berijtihad. Wa huwa, Imam Syafi'i sudah berfatwa atau berijtihad ibnu khamsa asyarata sanatan, berumur 15 tahun. Nah, umur 15 tahun. Berarti masih idik. Ya, berapa? 16. 13. Nah, Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah, ya, berfitwa atau berijtihad. Apa maksud ijtihad? Menetapkan sesuatu ini halal, ini haram, ya. Ijtihad. Summa lazama malikan bil madinati, kemudian
Imam Syafi'i berguru lagi dengan Imam Malik bil Madinah di Madinah. Wa azzana lahu fil ibta'i aidan. Kemudian Imam Malik mengizinkan lagi kepada Imam Syafi'i untuk berfitwa atau pula. Wa qadima bi Baghdad fajtama alaihi ulama'uha. Kemudian sesudah Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, kemudian Sidin mendatangi kota Baghdad. Lalu mendengar Imam Syafi'i ada di kota Baghdad, fajtama'a alaihi ulama'uha. Ya, datangan, berkumpulan semua ulama-ulama yang ada di Baghdad. Apa? Mengambil ilmu dan nasihat dari Imam Syafi'i. Wa akhazu anhu, dan mengambil mereka itu akan ilmu dan amal dari Imam Syafi'i. Semua ulama-ulama Baghdad. Wa sannafa fiha mazhabahul qadima. Kemudian mengarang ia Imam Syafi'i di kota Baghdad akan mazhabnya, mazhab qadim, ya mazhab qadim. Jadi apa-apa nang pendapat yang qadim, ya mazhab qadim namanya, ya itu apa-apa nang dikarang dipitwakan Imam Syafi'i di waktu di Baghdad. Suma'ada ila Makkah. Kemudian sesudah berada di Baghdad kembali lagi ke kota Makkah. Suma kharaja ila Baghdad, imbah ke Makkah bebulik pulang Sidin ke Baghdad lagi. Fa aqama biha syahran. Kemudian bertetap ia Imam Syafi'i di Baghdad syahran, satu bulan. Imbah ke Makkah tadi. Summa kharaja ila Misra. Kemudian imbah di Baghdad 1 bulan, kembali lagi ia ila Misra, pergi lagi ke Mesir. Nah, wa sannafa fiha, di waktu di Mesir Sidin mengarang lagi fiha fi Misr, di Mesir, mazhabahul jadid, akan mazhab jadid namanya, ya. Arti jadid apa? Baru, ya, pendapat Sidin nang baru. Jadi bilanya mazhab qadim itu apa nang ada Sidin pitwakan di waktu di Baghdad. Mazhab jadid apa nang Sidin pitwakan di waktu di Mesir. Bijami'i umrin, dengan semua umur. Summa lam yazal biha, kemudian berkekalanlah Imam Syafi'i di Mesir nasyiron lil ilmi, hal keadaannya melajarkan, menebarkan ilmu, mustagilan bih, sibuk dengan ilmu, ila antawafahullahu ta'ala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, sampai Allah wafatkan akan dia radhiyallahu an. Apabila wa mata Sidin meninggal dunia rahimahullah ta'ala waridwanuh yaumal jum'ati, pada hari Jumat, sal kharajaba sanata arba'in wa mi'ataini, tahun 204. Lahir tadi 150, berarti 204 kurang 150, 54, ya kan? Tahun 150 204, ya, 504 apa 54 tahun umur Sidin. Kemudian di dalam lagi ada wasababu mautihi annahu asabathu darbatun syadidatun. Bermula sebab penyebab daripada meninggal dunianya Imam Syafi'i. Jadi Sidin penyebab meninggal dunia, yaitu penyebabnya annahu, bahwasanya asabathu darbatun syadidatun, telah menimpa akan Sidin oleh
bekas pukulan yang sangat keras ya, bekas dipukul, dicambuk. Famaridho biha ayaman, imbah dicambuk, dipukul, sidin maridho sakit keras, ayaman beberapa hari, summa mata lalu meninggal dunia. Qala banu Abdul Hukmi sami'tu ashhaba yad'u ala Syafi'i bil mauti fakan yaqulu Allahumma amit tisyafi'i wal azhab ilmu malikin fa zakartu zalika li Syafi'i fa qala tamanna fatufiya ba'da Syafi'i bisa maniyata asyara yauman fa kana zalika karamatan lil imam. Pada hari Jumat. Mana hari Jumat ya, bulan Rajab tahun 204. Wa wasafal musannifu mukhtasarahu bi awsafin minha annahu fi ghayatil ikhtisar wa nihatil ijaz wal ghayah wan nihaya mutaqarribani wallahu taala a'lam. Situ.